Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom semuanya. Saya pertama kali mendengar lagu ciptaan gereja ini di ruangan kantor. Sempat sepintas karena berbenturan dengan suara sekolah minggu. Dan waktu saya mendengar kata-kata, membacanya, hati saya terenyuh, saudara. Terutama kalimat "ku percaya penuh kepadamu". Saudara, bicara tentang percaya penuh itu gak gampang loh. Gak gampang. Awal bulan ini, anak saya yang paling kecil, seorang penyanyi, Bulian tahu, sempat mengalami down. Itu sebabnya sampai hari ini ada orang tanya kenapa Burun gak langsung pindah balik aja ke Indonesia, kan anak-anak sudah gede. Saya gak bisa lakukan itu karena saya merasa anak-anak saya masih di usia-usia walaupun 20 tahun, tapi mereka juga usia krusial loh. Karena mereka sedang dalam masa menentukan jalan ke depan, karirnya, apa yang akan dikerjakan. Mereka butuh keberadaan orang tua untuk menopang, menguatkan, memberikan guidance. Itu sebabnya dengan walaupun lelah, saya bersama suami 2 minggu Australia, 2 minggu Indonesia, every month, tiap bulan. Kemarin dari Perth langsung sampai di Bandara Soekarno-Hatta, kami udah ngalamin delay. Langsung turun, dijemput untuk pelayanan sampai malam. Besok paginya saya pikir waktu rest, pelayanan lagi sampai malam. Dan suami saya, kami berdua malam gak langsung tidur. Anak saya telepon, nangis, biasa curhat. Lalu kemudian sampai pagi, suami saya ngomong gini, anak-anak ini kok gak ngerti, pagi ini badan ini rasanya remek bener. Tapi itulah yang namanya orang tua ya. Nah saudara, 2 tahun lalu anak saya mendapatkan sebuah tawaran yang itu telah menjadi sebuah impiannya dia. Anak saya suka sekali menyanyi. Dan impian dia adalah menjadi penyanyi tentunya. Dia ingin bisa menjangkau bukan cuma orang Kristen. Dia terinspirasi dengan lagu-lagu seperti lagu-lagu Lauren Daigle yang seperti You Raise Me Up, di mana lagu-lagu itu nggak mention, nggak menyebut nama Tuhan, tapi orang tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Tuhan. Jadi 2 tahun lalu dia mendapatkan tawaran dari sebuah record label terkenal. Kalau saya menyebut pasti banyak yang tahu. Record label international. Dan ketika dia di audisi, semuanya goal, semuanya lulus. Lalu kami dikirimin tanda tangan untuk kontrak. Jadi dia akan dikontrak selama total 7 tahun. 2 tahun di Indonesia dan Korea. Setelah itu debut dan 5 tahun di KIP di Amerika. Tangan ini sudah kepengen taken. Saya tidak mau memutuskan karena saya nggak mau anak itu suatu hari menyalahkan orang tuanya. Karena orang tuanya yang milihkan. Saya bilang, kamu berdoa, kamu putuskan sendiri. Dan singkat cerita, dengan penuh kehancuran hati, dia bilang no. Sampai yang menawari dia bilang gini, Janice, kalau kamu gak ambil ini, kita gak akan tawarin kamu 2 kali loh. Kamu akan nyesel. Jadi mereka bilang begitu.
Itu sekitar bulan Mei. Ini persis bulan Mei, pas di ulang tahunnya dia lagi. Singkat cerita, dia nolak. 1 bulan nangis Bapak Ibu, kayak orang putus pacar, padahal gak pernah pacaran. 1 bulan nangis. Jadi nangisnya gak 1 hari, 1 bulan. Karena itu mimpinya dia. Namanya mama melihat dia hancur, ikut ngerasa hancur. Lalu saya tanya, Janice, kenapa kalau gitu kamu gak ambil aja, gak terima aja tawaran itu? Dia nangis dan dia bilang begini, Mami, Janice siap kerja keras. Janice siap latihan sampai pagi. Saudara, waktu dia di audisi, dia dikasih waktu 2 minggu untuk nari, untuk dance. Mereka tanya, kamu bisa dance gak? 2 minggu dia gak pernah dance. Dia latihan every day sampai jam 2 pagi untuk dance. Akhirnya dia goal. Saya tanya, kalau begitu kenapa kamu gak mau ambil? Saya siap kerja keras. Saya siap latihan sampai pagi, Mami. Saya gak takut untuk kerja capek-capek. Saya gak takut untuk ngerjain dengan segenap kekuatan. Tapi satu yang saya takut, Mami, saya takut kalau saya berjalan di tempat di mana Yesus tidak berjalan bersama saya. Apa artinya semua kalau Tuhan Yesus gak ada sama saya? Itu bukan dengan gampang Bapak Ibu ngomong begitu. Anak umur 19 tahun, 18 waktu itu, nangis saudara. Dan kemarin bulan ini tawaran yang dia nggak ambil, akhirnya kelompok ini debut bulan ini. Namanya anak, pasti dia berpikir begini, seandainya aku terima, aku sekarang sudah debut dan cukup viral. Viewernya banyak. Suddenly beberapa orang ini jadi terkenal. Dan mereka semua sempat Zoom bersama dengan Janice. Yang mana akhirnya dia say no dan mundur. Bulan Mei dia ditawarin. Bulan Agustus dia ditelepon lagi. Janice, I give you second chance. Yakin gak mau? Nggak gampang loh Bapak Ibu, digodain lagi, sudah nangis 1 bulan, ntar nangis lagi. Dan beneran, bulan ini mereka debut, nangis lagi lah dia. Mami, mereka sekarang lagi show nih, di hadapan grup-grup dan terkenal penyanyi-penyanyi internasional. Sedangkan aku cuma di dalam kamar, Mami, tadi malam. Dia nangis seperti itu. Dan dia bilang begini, I don't understand. Kenapa Tuhan tidak bolehin? Dia masih umur muda loh Bapak Ibu. Jangankan dia, Bapak Ibu sama saya aja masih sering protes. Kenapa sama Tuhan gak ditolong? Dalam bayangannya dia Bapak Ibu, kalau Tuhan gak bolehin, berarti akan ditunjukkan kelompok ini atau penyanyi ini gagal, kan gitu. Oh, pantesan Tuhan tidak bolehin karena mereka gagal. Bener kan? Tapi pada kenyataannya mereka viral. Jadi dia merasa, kenapa Tuhan tidak bolehin padahal ini viral? Makanya lagu tadi ketika saya mendengar kata-katanya, saya nangis karena inget Janice. Mami, dia bilang sama saya tadi malam, susah ya percaya penuh sama Tuhan. Susah ya Mami percaya penuh sama Tuhan. Pagi ini saya mau sharing dalam satu cerita. Saya berdoa mudah-mudahan melalui cerita ini saudara akan betul-betul bisa menyanyikan lagu tadi dengan sungguh-sungguh. Saya ajak kita buka kitab Keluaran.
Kitab Keluaran. Kita akan lihat sebuah cerita lama. Saudara, waktu saya membaca cerita ini, saya percaya saudara sudah hafal kisahnya. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di tepi air itu. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? Orang Israel berteriak 400 tahun diperbudakan, pengen dilepaskan. Lalu dengan demonstrasi kuasa Tuhan yang spektakuler, kita tidak pernah melihat sampai hari ini, kecuali orang-orang Israel. Mereka melihat bagaimana dengan kerennya dan luar biasanya 10 tula diturunkan, lalat pikat, katak, nyamuk, air menjadi darah, kematian anak sulung. Anda bisa bayangkan enggak, itu keren banget kalau di film itu efeknya luar biasa, saudara. Mereka melihat mujizat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya mereka keluar. Setelah mereka keluar dengan mujizat yang spektakuler, yang pertama dipertemukan Tuhan dengan orang Israel adalah padang gurun. Ya enggak? Habis lihat demonstrasi pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, pertama yang dihadapin langsung padang gurun. Kekeringan, kita tahu padang gurun bicara tentang gambaran daerah yang tandus, yang kering, betul nggak saudara? Daerah yang gersang. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan, maka kita tuh melihat bahwa Tuhan sepertinya sedikit memberikan pengharapan, lalu kemudian kita diizinkan mengalami masa-masa sulit, masa-masa sukar. Dan ketemu, namanya di padang gurun pasti haus, ketemunya air yang pahit. Nggak lebih menjengkelkan lagi. Tuhan belum selesaikan penderitaan padang gurun aja sudah panjang dan sulit, masih Tuhan kasih cobaan sepertinya air yang pahit. Bahkan kalau Anda cerita nih, baca dari pasal 15 ayat 22 sampai 27, cerita penderitaannya adalah dari ayat 22 sampai 26. Ya enggak? Cerita enaknya tentang 12 mata air dan pohon korma cuma 1 ayat. Berarti kalau boleh dibilang cerita penderitaannya kok rasanya panjang banget, lebih banyak daripada cerita berkatnya. Kan gitu kan? Dan di dalam Ulangan pasal 8, saudara, kalau Anda bisa melihat di dalam Ulangan pasal 8 itu Anda akan temukan, kadang-kadang kalau Anda ada di padang gurun, kalau saudara mengalami masa sulit, pertanyaan banyak anak Tuhan selalu sama. Apa salah saya? Selalu bilang begitu. Benar enggak? Salah saya di mana, Bu? Salah apa saya? Saya ini sudah melayani Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh. Saya mengasihi Tuhan. Anak saya sempat ngomong begitu berkali-kali. Mami, saya ini sudah melayani Tuhan loh. Saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah nurut sama Tuhan. Kok sampai hari ini Tuhan belum tolong-tolong? Dia pikir begini loh,
dengan dia menolak record label yang lama, dia pikir begini, setelah dia taat, tidak lama lagi akan datang record label yang lebih bagus, lebih hebat. Bayangan kita kan selalu begitu. Orang Israel juga begitu, saudara. Bayangan mereka padang rumput yang hijau, ternyata ketemu padang gurun dan air pahit. Ini yang dilakukan. Tapi Anda baca, banyak orang ketika kita menghadapi masalah padang pasir, saudara, di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua dituliskan, ternyata Bapak Ibu, ini kabar mungkin gak enak ya. Keluaran pasal yang ke-8 ya, betul ya, ayat kedua. Oh, ayat saya kok lain. Oh sorry, Ulangan bukan Keluaran Bapak, makanya saya bingung. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Saudara, firman Tuhan nulis begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Allah Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu perhatikan, ternyata mereka masuk ke padang gurun itu atas kehendak Tuhan. Kenapa pertanyaannya saat saudara menghadapi masa sulit selalu Anda tanya, salah saya apa? Belum tentu salah saudara apa. Ternyata ini kabar lain, bahwa masa sulit, kesukaran, problem kadang-kadang memang kehendak Tuhan. Haleluya. Saya di PHK Bu, salah saya apa? Saya sudah kerja dengan setia, bahkan di antara pegawai yang lain saya yang paling baik. Menurut saya performance saya sudah all out. Kenapa saya kok di PHK? Why? Alkitab menuliskan Ulangan, kehendak Tuhan kadang-kadang memang sengaja membawa kita ke padang gurun. Kenapa? Nah, ini yang saya mau bagikan. Kenapa Tuhan izinkan Bapak Ibu semua mengalami masalah? Ada banyak pendeta sering khotbahkan ini. Justru di padang gurun kau akan berjumpa dengan banyak mujizat. Amin. Memang di padang gurun mereka melihat mujizat. Mereka melihat 12 mata air. Mereka melihat air itu dirubah jadi bisa diminum dengan dilemparin kayu. Mereka melihat banyak tiang awan, tiang api. Mereka melihat mana. Mereka melihat mujizat burung puyuh. Memang. Tapi ada satu yang saya mau bagikan pada Bapak Ibu. Coba Anda lihat, kembali lagi ke kitab Keluaran, saudara. Di dalam kitab Keluaran, kalau Anda baca pasal 15 tadi, ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15, ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan. Kita lanjut ke ayat 26, kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kalimat terakhir, inilah pertama kali Tuhan menyebut Yehova Rafa. Ini pertama kali. Kata Yehova Rafa pertama kali Tuhan penyembuh muncul di Keluaran pasal 15 ayat 26. Apa maksudnya? Dengarkan baik-baik. Tuhan kadang-kadang sengaja mengizinkan membawa saudara ke masa sulit karena ada satu mujizat yang menurut saya jauh lebih besar dari tiang awan, tiang api, jauh lebih besar dari persediaan mana, jauh lebih besar daripada Tuhan memberi pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar, jauh lebih besar daripada Tuhan memberikan record label yang lebih besar, jauh lebih besar daripada Tuhan menyediakan keuangan yang berlimpah-limpah, jauh lebih besar dari semua itu. Apa? Yaitu mujizat yang namanya Anda akan ketemu Tuhan.
Anda akan melihat dia, mengenal dia, mengerti dia. Di dalam kitab Ayub diceritakan, satu kali Ayub berkata, selama ini aku hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku melihat sendiri kepada Tuhan. Ayub hidupnya sangat saleh, ibarat orang Kristen, gak pernah bolong hari Minggu, pelayanan gak pernah absen, dari pagi sampai malam pelayanan terus, doanya tidak pernah bolong, kehidupan agamanya sangat saleh dan tidak bercacat celah. Tapi anehnya di Ayub pasal 42 dia berkata begini, hanya dari kata orang aku selama ini kenal engkau, tapi hari ini mataku melihat kepadamu. Bayangkan, ternyata orang yang Kristen, yang sudah ibadah rajin tiap minggu bahkan pelayanan, belum tentu kenal Tuhan. Mengagetkan kan? Belum tentu kenal Tuhan. Anda mungkin datang hari Minggu karena dibawa keluarga, Anda mungkin datang hari Minggu karena sudah dari kecil sudah dibiasakan, tapi Anda sendiri belum pernah kenal Tuhan. Anda belum pernah ngeh, orang sekarang bilang belum pernah klik sama Tuhan. Kapan Ayub mulai klik sama Tuhan? Justru waktu dia kehilangan semuanya. Perhatikan, kalau Tuhan izinkan hari ini Anda menghadapi kesusahan, Tuhan mau menyatakan sesuatu tentang dirinya kepada saudara. Saya mau kesaksian supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Saya ketemu Tuhan usia sekitar 18 mau 19 tahun. Waktu itu saya bukan orang dari keluarga Kristen, pemeluk agama lain. Itu pun cuman ikut-ikutan. Dan saya berasal dari keluarga yang hancur, broken home. Satu kali pulang pelayanan, saya diantar oleh seseorang yang saya nggak pernah tahu, ternyata dia ateis. Saya sampai heran, kok bisa orang ateis nganter saya perjalanan pulang pelayanan. Dia itu pacarnya ikut ke persekutuan, tapi dianya nunggu di mobil. Dia itu ateis, tidak percaya Tuhan itu ada. Hebat nih orang, 1 jam kena macet, Tuhan izinkan. Sepanjang 1 jam dia mendebat saya. Dia membongkar tentang Alkitab. Gampang banget kok kalau nyari banyak hal di Alkitab yang sepertinya nggak cocok. Dia kupas dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus dia bilang begini, Bu Ruth, boleh saya tanya? Saya penasaran. Kenapa ibu kok mau jadi orang Kristen, apalagi pendeta? Ibu tahu enggak, kita ini dibohongin sama Alkitab. Kok bisa, Pak? Dia ceritakan, nih lihat ayat ini, enggak cocok ini. Ini lihat yang sini, yang perjanjian lama nih, lihat. Masa Tuhan itu disuruh nyuruh orang umatnya membantai musuhnya, sampai bayi-bayi pun suruh habiskan binasa. Tuhan kok serem sekali. Tuhan yang seperti apa? Terus lihat nih, dia ambil contoh-contoh simpel. Anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Kita nih kalau diajarin firman, katanya kita nih semua berasal dari keturunan Abraham toh. Pertama kali diusut-usut dari keturunannya Nuh. Diusut-usut kan anaknya 3. Kok bisa muncul ada orang hitam, orang kulit putih, ada orang kulit kuning? Kita ini dibohongin oleh Alkitab. Yang katanya kena radiasi lah kulitnya jadi hitam lah. Yang katanya kena sengatan matahari jadi muncul orang kulit hitam, orang yang coklat, yang sebelah sana jadi kuning. Wah, dia kupas banyak ayat yang untuk
istilahnya, lihat nih banyak hal yang tidak cocok di Alkitab. Ini bohongan, ini tipu-tipu, ini bikinan orang. Panjang 1 jam saya tidak punya kesempatan ngomong. Sampai akhirnya di depan rumah, baru mau tidak mau dia berhenti. Terus setelah di depan rumah dia berhenti, saya kan tidak enak sepanjang 1 jam panas. Tapi saya ini tidak pinter mendebat Bapak Ibu. Saya ini kurang pinter. Saya bukan seorang apologetik yang bisa mendebat dengan ilmu firman. Saya cuman bilang, Pak, tadi saya belum menjawab pertanyaan Bapak. Bapak tanya, kenapa saya kok mau-maunya dibodohin jadi pendeta ya Pak? Iya, Ibu sudah dengar saya panjang kayak gini ngomong, masih mau jadi pendeta? Masih Pak. Kenapa? Sudah tahu ini bikinan orang, bohong-bohongan, tipu-tipu, kok mau? Saya bilang gini, soalnya saya ketemu sendiri ya Pak sama Tuhan Yesus. Lu kok bisa? Saya cerita. Waktu itu umur saya sekitar 18 tahun Pak. Saya masuk ke kamar, saya bunuh diri. Udah kaget. Ibu bunuh diri. Berarti tidak sampai mati ya? Ya kalau mati nggak mungkin di sini loh Pak. Ya nggak sampai mati lah. Hidup saya waktu itu saya merasa hancur Bapak Ibu. Orang tua saya bercerai, saya putus pacar. Bapak Ibu, jadi anak yang lahir dalam keluarga yang cerai itu sulit. Kadang-kadang orang tua selalu pakai alasan begini untuk cerai. Saya berhak bahagia. Kalau saya boleh protes, saya juga protes. Saya juga tidak minta dilahirkan. Jadi saya juga berhak untuk bahagia. Jadi saya selalu menyarankan kalau ada suami istri konseling mau cerai, saya bilang, jangan hancurkan anak-anak kamu. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang cerai itu hancur Pak. Saya waktu keluarga saya cerai, saya merasa dunia saya runtuh Bapak Ibu. Saya lihat sebelum perceraian orang tua saya bertengkar tiap hari. Stres. Akhirnya saya merasa orang tua saya tuh enggak care sama saya. Saya mulai cari pelarian. Cara larinya gimana? Siapapun yang mencintai saya, tak terima. Makanya Bapak Ibu, ketika ada cowok yang kelihatannya mau PDKT, tak sikat. Saya kelamaan nunggu dia. Saya nyikat duluan. Loh Burut, gimana cara nyikatnya? Ketika dia mulai ngajak saya pergi, ya kan? Terus satu saat dia bilang gini, aku mau bicara sama kamu. Nah, tanda-tandanya kan gitu. Nya banyak Pak. Berarti ini tanda-tanda mau ngomong dredeg. Saya ndak nunggu dia menyelesaikan nya Pak. Anda tahu kenapa? Karena seumur hidup sampai umur 18 saya ndak laku. Jadi kalau ada orang mau sama saya itu mujizat Pak. Makanya saya ndak mau nunggu dia kelamaan. Saya tahu arahnya dia mau nembak lah. Sebelum dia selesaikan nembaknya saya tembak duluan. Kelamaan Bu. Saya lihat teman-teman sudah punya semua. Saya ndak laku-laku. Jadi ketika ada satu orang saya langsung jawab gini, aku pun punya perasaan yang sama. Nggak pakai nunggu. Kami jadian. Ternyata saya mendengar kabar setelah 1 tahun jalan. Wah hebat tuh pacaran setahun. Ternyata mereka itu bertaruh. Jadi pacar saya itu taruhan sama teman-teman gengnya. Taruhan kenapa? Karena selama SMP
Saya itu antik. Saya dijuluki patung lilin. Anda pernah lihat ke Madame Tussauds patung lilin? Kelihatan seperti asli, tapi patung. Saya asli, bukan kelihatan seperti asli, tapi saya asli tapi dipikir patung. Kenapa? Diam, kaku, antik, gak punya temen, minder, gak cantik, gak ada yang menarik. Jadi ketika ada yang nembak, saya langsung mau. Belum nembak, tak tembak dulu kan. Ternyata dia tuh bertaruh sama teman-temannya. Mereka bilang begini, saya dulu dipanggil Julia, nama saya kan panjang Ruth Julia. Siapa yang bisa nakluin Julia, jalan pacaran sama dia kuat-kuatan, itu patung, itu sungguhan kuat-kuatan, taruhan mereka Pak. Nggak lama saya putus, tahun itu diputus tanpa alasan. Wah, orang tua cerai, pas pacaran putus, saya nggak kuat. Saya mengambil langkah mengakhiri hidup. Saya merasa hidup saya nggak ada artinya. Singkat cerita, saya memilih jalan bunuh diri pakai cutter. Saya bukan orang mampu. Zaman itu banyak orang bunuh diri, minum Baygon. Zaman saya belum ada bunuh diri yang lompat dari gedung. Mulai kesininya sering lompat dari gedung. Trennya beda. Zaman saya trennya Baygon Pak. Saya sering baca di koran orang bunuh diri minum Baygon berbusa, terus kejat-kejat. Saya takut minum Baygon karena saya tidak tahu berapa lama kejang-kejang dan berbusa. Ternyata orang bunuh diri itu juga takut kok Pak, percayalah. Saya berusaha mencari cara bunuh diri yang paling nyaman. Kalau lompat dari gedung, dulu tidak ada gedung, nggak ada mall besar. Kalau lompat dari rumah saya atap, itu pendek. Kalau lompat pasti tidak mati, paling cacat. Lah kalau sudah jelek plus cacat, apa nggak makin amsyong? Jadi saya tidak jadi lompat. Saya memilih gara-gara lihat film orang potong nadi, keluar darah pelan-pelan. Kok sepertinya ini paling nyaman. Matinya pelan-pelan, ngantuk, tiba-tiba hilang. Itu kan di TV. Ternyata setelah tahu bertahun-tahun kemudian di dunia medis tidak gitu. Justru itu cara bunuh diri yang paling mengerikan. Matinya pelan-pelan, lalu tiba-tiba nafas sesak dan karena lubangnya tuh kecil-kecil ya Bu, istilahnya gitu. Jadi ini napasnya sesak kayak gini terus berlama-lama Bu, itu gak tambah menderita. Untung ketolong Pak. Waktu saya potong urat nadi saya, darah sudah muncrat. Muncrat, harusnya mati. Tiba-tiba darah yang sudah muncrat Pak, itu aja butuh keberanian, langsung potong. Buat apa aku hidup? Aku tidak punya harapan. Darah itu sudah muncrat, tahu-tahu berhenti. Cerut, mandek. Tak pikir kan masih keluar mengalir dikit-dikit. Enggak, sama sekali langsung. Loh kok mampet? Loh kok mampet? Masuk. Kalau zaman sekarang masa pengentalan darah ya, loh, kok mampet banget gitu loh. Bapak Ibu percaya nggak? Saya nggak berani ambil cutter terus langsung gini, krek lagi. Saya nggak berani Bapak Ibu, saya pendarahannya langsung mampet. Saya bilang gini, kok nasib susah banget ya. Hidup nggak diterima, mati pun ditolak sama Raja Neraka. Jadi mampet Pak pendarahan itu, saya bersyukur. Tiba-tiba saya mendengar suara, tidak ada penampakan, cuman suara. Saya tinggal sama nenek saya. Nenek saya tidak bisa bahasa Indonesia. Tiba-tiba muncul suara, anakku,
jangan lakukan itu. Suara pria. Saya noleh kiri kanan, gak ada orang, cuman sama nenek. Gak mungkin tetangga saya. Gak mungkin tetangga saya suaranya sampai masuk ke kamar saya. Karena tetangga saya orang Madura, Pak. Kalau misalnya orang Madura yang ngomong, pasti beda dialeknya. Minimal anakku jok mate nak kana, kan gitu. Kalau Madura kan gitu, nak kana jok mate, nah kan gitu. Kan minimal seperti itu kan orang Madura dialeknya kan. Ini bahasa Indonesia yang baik. Anakku jangan lakukan itu. Aku mengasihimu. Siapa? Siapa kamu? Suara itu berlanjut. Aku Tuhan Yesus. Tuhannya orang Kristen. Wah, Tuhannya orang Kristen tuh. Saya nggak ngerti Kristen. Tuhan bilang, aku Tuhannya orang Kristen. Aku mengasihimu. Ikutlah. Solusi jalan keluar paling bagus dalam sebuah problem dan kesulitan bukan saudara dapat pekerjaan baru dengan gaji yang lebih besar, bukan karena saudara dapat mujizat uang yang banyak. Penemuan terbesar yang akan Anda temukan di padang gurun adalah engkau akan melihat Tuhan. Engkau akan mengenal Tuhan lebih lagi. Saya mau akhiri, Tuhan mau bagikan ini. Saya bertobat, saya menjadi orang anak Tuhan. Saya ke gereja, saya dibakar dengan cinta mula-mula. Saya melayani dari Senin sampai Senin karena haus akan Tuhan. Tidak ada ibadah, saya masuk ke kebaktian wanita. Tidak ada ibadah, saya masuk ke kebaktian lansia. Saking rindunya, saya juga ikut kebaktian sekolah minggu, Pak. Apapun saya lahap, karena saya kepengen kenal Dia. Sampai umur kira-kira saya memasuki umur 30 tahun lebih. Saya diizinkan mengalami padang gurun lagi yang terbesar. Suami kehilangan pekerjaan, saya nggak ada pekerjaan, saya kehilangan rumah, saya harus semi ngekos. Saya sampai kami berdua mengalami mau ngasih minum susu buat anak, nggak ada duit. Disitulah saya murtad sementara. Saya meninggalkan Tuhan 6 bulan. Saya tidak mau pegang Alkitab. Saya tidak mau ke gereja. Saya bilang, enggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan jahat. Saya sudah pelayanan kayak gini. Tuhan tidak tolong saya. Saya sudah melayani kurang apa? Itu pengenalan saya sama Tuhan. Kalau pelayanan, Tuhan cinta. Kalau pelayanan makin banyak berkatnya. Kalau puasa makin banyak blessingnya. Doa makin banyak, makin berkatnya yang terjadi. Lupa berdoa, keluar dari rumah, kesandung masuk selokan. Bolong saat teduh, keluar dari ruangan, ketabrak sepeda. Oh, ini aku apes karena aku tadi pagi gak sembahyang, Tuhan marah. Itu pemahaman saya tentang Tuhan. Jadi mirip dengan dewa-dewa yang zaman kuno, kayak bawa tongkat pemukul. Gak sembahyang ya? Saudara, gak sembahyang ya? Dar. Itu pemahaman saya. Itu pengajaran kita di dunia. Lu baik, dia baik. Lu jadi anak baik, dia akan memberkati kamu lebih. Itu kebawa sama Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Saya murtad, meninggalkan Tuhan 6 bulan.
Satu hari, saya hari ini ditemenin suami saya yang paling ganteng di seluruh dunia. Suami saya ada bulenya kan, mirip bule. Dulu kepingin punya suami bule, Bu, untuk memperbaiki keturunan. Sama Tuhan tidak dikasih fotokopiannya. Tapi untung serok, Pak, jadi nggak luntur, Pak. Jadi bukan KW1 top, untung. Jadi ini bagus fotokopian. Bapak Ibu banyak yang belum tahu suami saya. Jadi saya bawa karena kadang-kadang saya jalan dibilang ini siapa. Nah, jadi saya perlu perkenalkan supaya tahu suami saya bahwa saya sudah bersuami. Saya bangga punya suami yang luar biasa, ganteng epol, Pak. Dan keturunanku memang diperbaiki, Pak. Anak-anak saya niru dia, untung haleluya, haleluya. Suami saya kan ngajak gereja sama saya, enggak mau. Saya udah enggak mau sentuh Tuhan. Dia ngomong gini, Non, aku dapat tawaran kerjaan interview. Kapan? Orangnya bisanya hari Minggu. Hari Minggu. Di mana? Di gedung Wisma Tiara di Surabaya, itu gedung perkantoran. Siapa yang pernah tahu gereja di gedung perkantoran? Kenapa kok hari Minggu kok? Ya karena dia hari lain dia kerja, jadi bisanya nginterview hari Minggu. Nemenin dia, Non. Oke kok, oke. Semangat dapat kerjaan. Naik lift, keluar, dengar puji-pujian. Loh kok? Katanya interview, kok gereja? Iya, nunggu. Nanti setelah gereja dia nginterview. Terus nunggu di mana? Aku enggak mau masuk. Loh, kita mesti masuk, orangnya ada di dalam. Jadi dia rada semi bawang putih ya. Duduk anti saya, Pak. Saya milih duduk paling belakang. 400 jemaatnya, paling belakang. Baris belakang tapi tengah-tengah, jadi bukan yang di tembok. 2 baris dari belakang. Setelah sepanjang khotbah pendetanya, ini hati saya. Ngerti aku khotbahnya. Basi. Aku ya tahu, saya lulusan S2 teologi. Ngerti aku. Halah. Ngeremahkan. Setelah khotbah selesai, pendetanya bawa mic turun, diiringi dengan asistennya bawa alat recording. Saya tahu gelagat ini karena saya juga pernah seperti ini. Dia turun, berarti dia mendoakan orang. Terus dalam hati saya berkata, jangan sampai saya bisa ketahuan aib di depan 400, mampus saya. Jangan sampai saya. Kitab Ayub menuliskan apa yang kau takutkan itu yang menimpa engkau. Dia jalan sampai ke belakang, berdiri di barisan di mana saya duduk. Jangan sampai saya, mudah-mudahan tajik sebelah. Kalau dia sampai saya, gawat. Dia bisa bongkar aib saya lagi murtad, lagi berontak sama Tuhan. Ih, tajik samping-samping saya besar-besar. Jadi saya bilang, oh enggak mungkin, saya sulit masuk, Pak. Enggak ada yang ngebelain masuk. Ternyata dia gini, Pak. Misi ya. Permisi ya. Dibelain. Dan berhenti di depan saya. Langsung saya gini, mampus sudah, habis. Ya udahlah, terakhir, nggak mungkin datang lagi, toh ya nggak kenal. Walaupun dipermalukan di depan 400, ya udah biarin, nggak akan ketemu lagi. Tangannya yang besar, langsung, blak. Saya kan nggak mungkin gini, Pak. Tiba-tiba dia berbicara, hai anakku. Alamat diumumkan seluruh 400 orang. Hai anakku, aku tahu. Saya tangannya dingin karena takut kebongkar.
Bayangan saya dia akan ngomong gini, jangan murtad, jangan berontak. Bayangan saya dia akan ngomong gitu, Pak. Hai anakku, aku tahu hidupmu susah. Waktu dengar itu, saya langsung dalam hati bantah. Bantahnya tuh gini, kalau ini sih enggak butuh karunia profetik, Pak. Semua orang tahu, muka saya aja sudah ngomong susah. Gak butuh keahlian cenayang dan profetik untuk tahu saya susah. Wong saya ndak ngapa-ngapain aja ndak susah, muka saya sudah susah kok. Loh iya, saya zaman kuliah tuh kalau datang banyak teman selalu bilang begini, kamu ada masalah apa? Loh kenapa kamu bilang saya ada masalah apa? Karena mukamu kelihatan susah. Mukaku dari sini selalu gitu. Apalagi kalau ndak senyum, tambah kelihatan susah. Jadi saya ndak terpesona. Tapi kemudian dia bilang begini, aku tahu kamu kecewa sama aku. Oh itu masih anu lah, masih rada umum ya. Dan aku tahu kamu kepahitan dan terluka karena orang tuamu. Dan aku tahu engkau bertanya, kenapa engkau sudah melayani, tapi aku sepertinya begitu jahat sama engkau. Wah ini mulai dibongkar, Pak. Saya mulai menarik. Kayaknya dia cukup tajam juga. Menarik. Saya penasaran dia mau ngomong apa. Dan aku tahu engkau menganggap bahwa semua kesusahanmu ini karena aku penyebabnya. Itu yang saya bilang, Tuhan engkau yang bikin aku susah. Saya jawab di dalam hati enggak ngomong. Lah kalau bukan Tuhan yang bikin aku susah siapa? Dia bisa jawab. Jadi kayak orang conversation, tahu nggak? Dia jawab gini, anakku, ketika iblis dibuang ke bumi, seluruh dunia ada di dalam kuasanya. Dia akan selalu berusaha mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan selalu berusaha membuat anak-anakku menderita. Itu sebabnya aku datang, supaya aku bisa kasih engkau jalan kembali kepadaku. Aku seorang papa. Ini pertama kali saya ngerti tentang papa. Ini pertama kali saya mengerti Tuhan itu seperti papa. Selama ini cuman pendeta tuh khotbah tapi nggak klik, Pak. Saya sudah dengar khotbah tentang hati Bapa tapi nggak dong. Saya sudah dengar banyak seminar hati Bapa tapi nggak ngerti. Sampai dia itu bilang begini, aku seorang papa. Lalu dia berkata begini, sesuatu yang tidak ada yang tahu, bahkan suami saya nggak tahu. Waktu saya susah, nggak bisa beli susu buat anak saya ngomong begini sama anak saya, nak, kalau sampai kamu kelaparan dan mama belum berhasil dapat uang untuk beli susu, mama akan nekat, nak, mama akan potong, mama akan minumkan darahnya untuk kamu nggak boleh kelaparan, nak, kamu nggak boleh kelaparan, mama akan potong, bila perlu mama akan kasih daging mama untuk kamu makan, nak. Saya itu dalam keputusasaan saya melihat karena kami tidak bisa beli susu, saudara. Saya nangis di depan anak saya dan saya ngomong seperti itu di dalam kamar. Suami saya tidak tahu. Dan tiba-tiba hamba Tuhan ini berkata begini, engkau sendiri berkata, kalau anakmu tidak bisa makan, kalau anakmu tidak bisa beli susu, minum susu, dan kamu tidak berhasil beli susu, kamu akan memotong dagingmu dan kasih darahmu untuk anakmu tetap hidup. Ini tidak ada yang tahu. Dan Tuhan katakan gini lewat hamba Tuhan ini, kalau kamu aja manusia yang tidak sempurna, kamu bisa punya pemikiran, kamu rela untuk kasih darahmu untuk anakmu asal anakmu hidup. Tidakkah kamu pernah berpikir bahwa aku itu yang aku lakukan? Aku bukan cuman ngomong, nak, aku bukan cuman promo, aku bukan cuman asal bunyi, aku betul-betul melakukannya. Aku menyerahkan nyawaku supaya kamu ada hidup, supaya kamu sehat, supaya kamu sembuh, supaya kamu diselamatkan. Itu pertama kali saya ngerti tentang hati seorang papa.
Dan Tuhan bilang begini, kamu menangis karena kamu melihat anak-anakmu harus tidur di ranjang yang tidak layak. Kamu melihat bahwa anak-anakmu, kamu semua tidak punya rumah untuk tinggal. Kamu berkata begini, aku rela kerja keras dari pagi sampai sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Aku akan usaha untuk bisa menyediakan rumah buat anakku. Pernahkah kamu berpikir bahwa aku ini papa? Dan ketika engkau menangis, engkau tidak punya tempat untuk menaruh kepalamu. Aku seorang papa, aku lebih menangis, aku lebih peduli, aku lebih care dengan engkau. Saya nangis Bapak Ibu, saya tidak peduli malu di hadapan 400 orang. Pertama kali itulah saya terbuka tentang Tuhan itu Papa. Tuhan Yesus itu Papa. Itu pertama kali saya mengerti tentang Bapak. Sejak hari itu cara saya berdoa berubah. Cara saya berdoa berubah. Setiap kali saya berdoa, saya katakan gini, Papa, saya tahu Papa lebih care dari saya. Saya tidak punya makan. Saya tahu, saya anakmu. Engkau tidak akan biarkan. Hari ini, saya tidak tahu masa sulit apa yang Bapak Ibu hadapin. Tapi Ulangan pasal 8 ayat 2 menuliskan, untuk merendahkan diri kamu, dia bawa ke padang gurun supaya dia bisa bicara. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau di PHK, engkau kehilangan proyek, engkau kehilangan uang, engkau kehilangan pekerjaan, datang sama Tuhan dengan kerendahan hati dan katakan, Tuhan, kau mau bicara apa? Aku tahu engkau Papa. Kalau nyawanya saja tidak dia tahan, masakan yang lain akan dia tahan. Bapak Ibu, anak saya nangis, saya hancur. Tuhan bilang, masa aku ndak hancur hati? Lihat dia nangis. Pagi ini saya mau kasih kabar baik. Di saat hari ini engkau sulit, Yeremia 31 mengatakan, Tuhan menampakkan diri di padang gurun dan berkata, aku mengasihi engkau, I love you. Saya tidak tahu kesulitan apapun yang Anda alami, Tuhan mau bilang, I love you. Aku tidak akan tinggalkan kamu. Kalau nyawa saja tidak aku pertahankan,